Kini hadir Yayasan Dharma Bakti Astra sebagai penunjang usaha mikro kecil menengah di wilayah kita. Yayasan Dharma Bakti Astra didirikan sebagai komitmen Astra untuk berperan serta secara aktif dalam membangun bangsa, seperti yang diamanatkan dalam butir pertama filosofi Astra Catur Dharma, yaitu menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Yayasan Dharma Bakti Astra menjalankan program tanggung jawab sosial Astra dengan fokus pada usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Diharapkan masyarakat Kelurahan Tanah Rata yang menjadi salah satu sasaran program UMKM Yayasan Dharma Bakti Astra. Dalam hal ini juga tentu Paroki Santo Yosef Kisol sangat antusias menyambut baik program ini demi kesejahteraan umat paroki dan juga menjadi program pokok Paroki Kisol dalam menindaklanjuti program Keuskupan Ruteng berkaitan dengan ekonomi berkelanjutan mengenai kerjasama dengan UMKM untuk kesejahteraan umat. Sasaran dari program ini adalah mengajak seluruh umat untuk bermitra dengan Yayasan Dharma Bakti Astra untuk bekerja sama menyukseskan pertanian kakao. Dalam program ini ada beberapa harapan yang diandalkan, di antaranya mendatangkan ahli pertanian, memberikan pendidikan yang baik kepada para petani kakao, kemudian memberikan pelatihan tentang pembukuan sederhana, menjadi mitra dan penghubung dalam memberikan pasar agar harga lebih baik, serta mengontrol harga. Harapan adalah masyarakat bukan hanya menjadi petani biasa-biasa saja, tetapi bisa menjadi petani teladan sekaligus pengusaha, dan menjadi sasarannya adalah petani coklat, bisa mendapatkan harga tinggi, bahkan bisa mencapai pasar ekspor. Komoditi yang berkualitas, kemudian bisa menjangkau harga yang maksimal sehingga hasil kerja keras terbayar dengan menjaga kualitas. Sedikit uangnya untuk pembinaan UMKM. Nah, baik, yang kami hormati Romo Gusti, kemudian juga terima kasih untuk teman-teman Gereja Santo Yosef ya, Santo Yosef di Tanah Rata. Mohon maaf kalau saya salah pengucapan atau salah bicara, karena saya berjanji kami datang ke sini untuk niat baik, Bapak, Ibu, Bapak, Mama, Kakak-kakak semua. Selamat siang. Mas Kosim dari Yayasan Dana Bakti Astra. Dharma Bakti ya? Dharma Bakti. Saya mengucapkan limpah terima kasih kepada pihak yayasan yang sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan segalanya demi kepentingan kemajuan umat saya di Paroki Kisol ini dalam rangka memberi pembekalan pada para petani coklat. Mudah-mudahan informasi, pengalaman, pengetahuan tentang pengelolaan coklat itu bermanfaat bagi umat saya di sini sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi umat. Jadi sekali lagi salam saya buat segenap anggota yayasan di sana. Terima kasih. Saya mengucapkan limpah terima kasih. Kiranya pertemanan kita, perjumpaan kita selalu terjalin baik untuk hari-hari selanjutnya. Amin. Terima kasih. Di kelas belajar, mencatat, ikut berkegiatan gitu ya. Yang kedua, pendampingan. Pendampingan ini nanti instruktur seperti Pak Agung ini akan mendampingi Bapak Ibu di rumah, di kebun. Selain pelatihan, pendampingan, kami masih ada dua lagi. Yang pertama, akses pembiayaan atau fasilitasi pembiayaan. Nah, fasilitasi pembiayaan ini kita bukan Bapak Mama saya kasih pinjam, tidak. Tapi kami kenalkan dengan bank atau kita kenalkan dengan perusahaan Astra yang bergerak di bidang keuangan.
supaya Bapak Ibu dapat pinjaman dengan bunga yang ringan, bukan ijon, bunga yang besar. Nah, yang terakhir adalah akses atau fasilitasi pemasaran. Nah, ini yang tadi. Jadi YDBA akan hubungkan Bapak Ibu semua ke pembeli. Pada tahun 82, saya selaku penyuluh, saya mengajukan proposal untuk mendatangkan anakan kakao. Sehingga tahun 87 bahwa kakao itu berkembang ada di wilayah Kota Gombak, termasuk Tanah Rata. Dari tahun 87 kita kembangkan, hasilnya aja cukup memuaskan. Semua petani itu waktu itu sudah pada rata. Itu sudah. Tetapi masuklah 25 tahun bahwa tanaman kakao itu sudah umur. Yang selanjutnya harus diremajakan. Kami berjuang melakukan penyambungan samping maupun sambung pucuk yang kita kembangkan, dan itu hasilnya bagus. Saya selaku penyuluh, biar bagaimanapun kita ajak yang begitu teknologi masuk, tetapi ada kalanya sama saja harganya. Tadi dikatakan fermentasi, harganya sama. Karena itu tadi, detik ini, jam ini ada sejarah yang akan membantu kita bagaimana pemasaran yang baik. Ini tadi sudah sampaikan. Olehnya itu, mari kita membangun. Tadi sudah disampaikan, ada bidang tanahnya, ada bidang akar, batang, dan daun. Dan itulah namanya kita merawat tanaman, kampang-kampang sulit. Seperti merawat anak kita sendiri. Kendala di pertanian itu macam-macam Pak ya. Kita ada pernah kendala akar, ada kendala daun, batang juga ada juga. Terima kasih, ini bagi kami adalah masukan dari Bapak. Jadi nanti akan kita bantu untuk kita datangkan ahlinya. Karena seperti tadi disebutkan ahlinya beda-beda Pak. Ahli akar si A, ahli batang si B, ahli daun si C gitu Pak. Nanti kita ahli buah si D, nanti kita akan bantu untuk datangkan ahlinya seperti itu. Jadi kembarnya begini, keseriusan kita, kekompakan kita. Karena tidak mungkin ahli datang kalau hanya untuk lihat kebun satu orang saja. Tidak mungkin. Kembali ke kebersamaan kita. Pengalaman kami petani kakao, yang pertama di lahan rata-rata yang ada kakao tanaman, kemudian ada kelapa, ada kopi, ada pisang. Setelah kami atau saya mendengar penjelasan dari Bapak mereka, apa kakao melulu ini pertanyaan, atau kelapa atau pisang kopi tadi itu dipotong dulu maksudnya? Kami ingin bertanya bagaimana untuk membentuk suatu kelompok ini. Apakah kami hanya mengambil anggota yang ada atau kami bisa mengajak petani yang lain? Terima kasih waktu yang diberikan. Terima kasih banyak atas kehadiran PT Astra di Kelurahan Tanah Rata pada hari ini. Ya, kami sangat bangga dan bersyukur. Untuk soal budidaya itu hal biasa, sudah dilakukan para petani kakao dan petani-petani lain. Yang kami cari selama ini adalah pemasaran. Grup Petani Tanah Rata berharap PT Astra betul-betul hadir untuk membantu petani Tanah Rata. Untuk ini Bu ya, bagaimana kalau anggota kelompoknya ini apakah bebas atau bagaimana begitu ya? Tentunya bebas Bapak Ibu semua. Jadi nanti didata saja. Nanti misalnya di Tanah Rata ini nanti melalui Kak Elvis ya mungkin ya. Nanti didata saja Ibu. Oh, saya sudah buat kelompok ini Kak Elvis. Anggotanya ada sekian, misalnya 10 tadi ya saran Pak Rovinus. 10 ketua kelompoknya ini, nomor HP-nya ini yang bisa dihubungi. Nanti YDBA akan dapat data dari Kak Elvis. Oh,
Di Tanah Rata ada misalnya ada 10 kelompok, masing-masing kelompok ada yang 10 orang, 9 gitu. Sebenarnya kelompok ini memudahkan untuk komunikasi, kemudian koordinasi begitu ya. Nanti lewat kelompok itu kita bisa komunikasinya lebih enak begitu. Mungkin ada yang bertanya, Pak Kosim, setelah dibina coklat saya sudah bagus, saya sudah pandai atur keuangan, saya sudah tahu bagaimana panen. Terus kami jualannya bagaimana? Kan pasti ke situ ya. Kami memang bukan pembeli, kami tidak beli coklat Bapak Ibu, tapi kami akan bantu di akses pemasaran. Jadi saat ini YDBA sudah komunikasi dengan beberapa calon pembeli. Nah, calon pembeli ini kan punya spesifikasi, dia minta coklat yang seperti apa sih gitu. Kemudian jumlahnya berapa, mereka kan nanti akan sampaikan. Nah, itu nanti Bapak Ibu tidak akan dibiarkan langsung komunikasi, nanti takutnya ditipu atau apa. YDBA akan dampingi. Tapi tenang, YDBA tidak akan ambil sepeser pun dari transaksi Bapak Ibu. Hanya harga yang di Jakarta sana itu betul-betul sampai ke masyarakat. Karena begini, kadang dari sananya Gajah sampai di sini semua. Kita menjaga itu. Masalah harga khusus itu mungkin tergantung perusahaan masing-masing. Jujur saja, saya Vanili, setiap perusahaan beda-beda. Kebutuhan paling saya setiap perusahaan berbeda. Dari makanan, kosmetik, yang lain-lain berbeda. Dan kebutuhan juga kebutuhan dari perusahaan itu juga berbeda. Ada yang lain hanya butuh di grade C, ada yang lain hanya butuh di grade A, ada yang lain butuh semua. Begitu. Jadi untuk harga spesial sejauh ini memang belum ada yang kami alami. Tetapi itu tadi harga yang kami dapatkan betul-betul harga perusahaan, bukan harga terpulang. Jadi kalau dari sananya Gajah sampai ke kami petani juga Gajah. Begitu. Pada prinsipnya seperti itu kan untuk harga. Mungkin selanjutnya akan ada program pembukuan sederhana. Jadi ini tentang bagaimana mengelola uang. Jadi kalau ini sedikit itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Nama saya Kristen Saga. Jadi saya salah satu petani kakao yang ada di Kelurahan Kison. Yang jadi hambatan kami selama ini terkait dengan tanaman kakao yang terserang PBK. Jadi saran saya Pak di forum ini mungkin bisa dibentuk kelompok dulu, kelompok petani untuk bisa memudahkan kami di bawah perlindungan dari PT Astra. Dan ketika kami minta bantuan untuk identifikasi penyakit kakao kami, mungkin lebih cepat untuk pencegahannya. Yang kedua juga terkait kakao yang di sini rata-rata umurnya sudah 25 tahun. Seperti yang sudah dijelaskan, umur produksi dari pohon kakao mungkin sudah memudar. Mungkin bisa Pak, forum ini juga kami usul untuk pengadaan varietas terbaru.